Tommy Art 56 keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan membagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jauh di aplikasi Alecmotion. Nah, kayak yang pastinya ini menggunakan lagu DJ yang lagi viral di TikTok gitu ya. Nah, oke, di sini makanya sebelum masuk ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita masuk ke aplikasi Alecmotion-nya. Nah, jika sudah masuk ke aplikasinya, lampiran Alecmotion-nya bakalan seperti ini. Di bagian sini kalian bisa langsung klik icon plus di bawah. Untuk rasio seperti biasa, kalian bisa pilih yang 9:16, kalian bisa klik buat proyek. Nah, di bagian sini langsung aja kalian bisa klik icon plus di bawah ini, kemudian pilih yang audio. Kalian bisa lihat semua ya, untuk lagu DJ-nya gua sudah sediakan link downloadnya di deskripsi. Nah, setelah kalian download, pasti tersedia di bagian yang paling bawah ya, di sini. Nah, kalian bisa tambahkan saja ya. Dan di bagian sini langsung aja kalian bisa langsung untuk menandai detik bitnya ya, dan untuk detik bit kalian bisa sesuaikan. Cara penandaannya kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, jika sudah pas seperti ini, kalian bisa klik icon plus yang di sini agar ada tanda merah seperti ini ya. Jika sudah ada tanda berarti sudah selesai ya. Dari sini kalian bisa sesuaikan sampai akhir dulu. Di sini gua skip dulu ya. Nah, oke guys ya, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir, kalian bisa kembali ke bagian awal. Nah, di bagian sini langsung aja kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit. Nah, di bagian sini untuk foto pertama kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik yang 12:18. Nah, yang ini ya, maaf, mana? Nah, yang ini ya, kalian bisa panjangkan saja seperti ini. Di bagian sini kalian bisa tambahkan untuk foto yang beda gaya gitu. Nah, untuk di bagian foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik 14:22. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan dulu untuk fotonya ya, kalian bisa tambahkan sampai akhir dulu. Di sini untuk menambahkan fotonya gua sudah sediakan di detik bitnya ya di deskripsi. Kalian bisa sesuaikan aja sampai akhir gitu. Nah, oke guys ya, jika kalian sudah selesai untuk menambahkan fotonya sampai ke bagian akhir, kalian bisa sesuaikan ya untuk ganti-ganti fotonya di detik bitnya. Nah, di bagian sini kalian bisa kembali ke bagian yang awal ya, bagian potongan foto yang panjang ini. Kalian bisa klik fotonya, kemudian di bagian sini langsung aja kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, tambahkan efek yang ubin atau tailless. Nah, untuk di bagian ubin untuk di mirrornya kalian bisa aktifkan aja seperti ini. Klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian move dan transform, tambahkan efek yang namanya obang-ambing atau oscillate. Nah, untuk di obang-ambing untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Nah, oke, seperti ini. Dan untuk di frekuensi kalian bisa ubah menjadi 1,0 ya. Nah, oke, 1,0 seperti ini. Untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 20 aja. Dan kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek yang buram gerak. Nah, kemudian di buram gerak kalian bisa biarkan, tambahkan efek lagi. Nah, masuk ke bagian blur, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang pertajam ya. Nah, kemudian di bagian pertajam ini untuk di bagian kekuatan kalian bisa ubah menjadi sekitar 30 aja. 0,30 ya. Oke, 0,30 seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang ayun atau swing. Nah, untuk di bagian ayun untuk frekuensinya kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,0 aja. Nah, bentar ya, seperti ini. Dari bagian sudut 1 kalian bisa ubah menjadi -3.
Nah oke, kemudian untuk di bagian sudut 2 kalian bisa ubah menjadi 3,0 ya. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Dan di bagian sini masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Nah untuk di bagian paparan atau gamanya kalian bisa ubah di bagian gamanya aja ya. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,875. Nah oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah di bagian sini masuk ke bagian opacity dan visibility. Nah kemudian kalian bisa tambahkan efek yang fade in atau out ini ya. Nah kemudian di bagian sini untuk di bagian fade in atau out, kalian bisa untuk di bagian in kalian bisa ubah menjadi 0,70. Kemudian untuk di bagian out kalian bisa turunkan menjadi 0. Klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah kemudian kalian bisa masuk ke bagian visibility lagi, tambahkan efek yang namanya block this, yang mana ya, bentar, yang ini ya, block this love. Nah kemudian untuk di bagian sini, untuk di bagian kekuatan kalian bisa tambahkan kunci. Untuk tambahkan kunci di bagian detik 0300 ya. Kita cari dulu bagian sini, tambahkan kunci ya, maaf. Nah di bagian sini tambahkan kunci, kemudian kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah kemudian di bagian awal nih tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,925. Nah kalian bisa di bagian sini tambahkan kurva ya ke tengahnya. Nah pilih nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian ukuran, kalian bisa ubah menjadi sekitar 20 aja. Kemudian untuk di bagian street ini kalian bisa untuk X nya kalian bisa ubah menjadi 5,0. Nah kemudian untuk bagian yang sheet kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian awal. Nah kalian bisa biarkan aja seperti ini. Kalian bisa masuk ke bagian detik 0300, tambahkan kunci, turunkan menjadi, maaf ya, untuk di bagian awal kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,3 aja. Kemudian untuk di bagian yang sini kalian bisa turunkan menjadi 0. Oke, kalian bisa tambahkan kurva di bagian sini, kurva nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Klik kembali, maaf untuk kurvanya jangan bentok-bentok aja seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Nah kemudian masuk ke bagian yang prosedural, tambahkan efek yang bagian yang garis-garis ya. Nah untuk di bagian garis-garis, untuk yang jumlah kalian bisa ubah menjadi sekitar 75. Nah oke, 75,0 ya seperti ini. Untuk di bagian lebar kalian bisa ubah menjadi, tambahkan kunci dulu di bagian detik yang sini. Nah kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 15. Nah kemudian untuk di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Nah oke, di bagian sini masuk ke bagian dua. Nah kemudian untuk di bagian yang 08:11 tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 08 banding maaf, turunkan menjadi 0 ya.
Untuk kurvanya itu pilih nomor 3, atur kurvanya itu atas agak ke kiri ya. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah, hasilnya nanti bakal seperti ini. Oke, kira-kira bakalan seperti itu. Maaf tadi di bagian sini kan masih ada garis-garisnya gitu. Masuk ke bagian yang detik 03 banding yang ini ya. Maaf di bagian sini. Nah, kemudian bisa klik efek, kemudian masuk ke bagian yang garis-garis tadi biar garis-garis kecilnya itu hitam. Masuk ke bagian yang lebar untuk di bagian sini geser ke kanan dikit. Kemudian tambahkan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0 ya. Biar garisnya itu di sebelahnya hilang gitu ya. Oke, di bagian sini klik kembali. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang detik yang 10 banding yang sini ya. Oh, maaf, kalian bisa masuk ke bagian yang detik 08 banding 11. Kemudian kalian bisa klik fotonya, kemudian kalian bisa klik efek. Masuk ke bagian yang ubirnya untuk di bagian offset. Kalian bisa tambahkan kunci, masuk ke bagian bit berikutnya. Tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 7 ribuan gitu. Nah, oke, seperti ini ya, 7 ribuan. Kemudian tekan tanda taruh di bagian paling akhir ya, maaf. Nah, seperti ini bagian paling akhir. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian ke bawah. Offset secara vertikal kalian bisa aktifkan. Masuk ke bagian yang potong. Nah, untuk di bagian potong, di bagian sini tambahkan kunci. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik yang mana ya? Yang sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 950. Nah, oke, nanti bakal seperti ini ya. Nah, oke, kalian bisa klik kembali. Masuk ke border dan bayangan, aktifkan untuk stroke-nya. Untuk ketebalannya kalian bisa ubah menjadi 15. Kemudian kalian bisa untuk warna, kalian bisa pilih yang putih. Nah, oke, nanti hasilnya bakal seperti itu ya. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Kalian bisa klik kembali, klik move dan transform ya, maaf. Pilih nomor 3 untuk di bagian detik yang 08 banding 11, tambahkan kunci. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang 01014, tambahkan kunci, kalian bisa kecilkan. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kurva. Pin nomor 3 atur kurvanya setengah ke atas seperti ini ya. Klik kembali, kemudian di bagian sini klik kembali lagi, masuk ke bagian yang menu posisi ya, maaf. Klik move dan transform, pilih yang menu posisi, masuk ke bagian detik sini. Tambahkan kunci, kemudian kalian bisa ke bagian sini tambahkan kunci. Kalian bisa geser ke kiri gitu. Nah, oke, seperti ini. Untuk bagian sini kalian bisa geser ke bagian kanan. Nah, oke, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian tengah lagi ya, seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian di bagian sini tambahkan kurva. Nah, kurva pin nomor 3 atur kurvanya agak ke atas seperti ini ya, setengah aja. Nah, oke, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang maaf ya, yang nomor 3. Nah, di bagian sini tambahkan kunci. Kemudian di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa agak zoom full gitu. Ukurannya sekitar 721. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas. Nah, kemudian nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Maaf, di bagian sini kan masih ada yang getarannya. Nah, di bagian sini, di bagian detik 08 yang ini, klik yang efek, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang pemindahan acak.
Bagian potongan foto yang pertama, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang mana ya? Yang distorsi atau warp, kemudian tambahkan efek yang ubin atau tailless. Nanti di bagian ubin aktifkan untuk mirrornya, klik kembali. Kemudian kalian bisa klik efek lagi, kemudian tambahkan efek. Tambahkan efek yang ombang-ambing ya di bagian move dan transform. Nah, untuk di bagian ombang-ambing, untuk sudutnya kalian bisa biarkan, ubah di bagian frekuensi, ubah menjadi 3,0. Nah, oke, seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci. Kalian bisa turunkan dulu menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian kanan, tekan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 500 gitu. Nah, oke, 500 ya, seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kiri, tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya ke pojok seperti ini. Oke, klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa gandakan yang ombang-ambing dulu ya. Nah, ini klik icon titik 3, kemudian kalian bisa gandakan. Masuk ombang-ambing yang bawah, untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi min 45. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 9,0. Oke ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa untuk di bagian magnitude kalian bisa tekan tanda di bagian akhir, geser ke bagian tengah. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang blur. Kemudian tambahkan efek yang buram gerak. Nah, untuk di buram geraknya kalian bisa biarkan, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek ya. Nah, di bagian sini masuk ke bagian distorsi atau warp, kemudian tambahkan efek yang turbulent displace. Nah, kemudian di bagian turbulent kita bisa klik ikon mata dulu seperti ini. Klik yang turbulentnya, untuk offsetnya ubah menjadi sekitar 64. Nah, untuk di bagian kekuatan kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 153. Nah, tekan tanda taruh di bagian awal, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian yang akhir. Kemudian pilih kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini ya. Atur aja ya, kayak enggak kurvanya itu. Kurvanya atur aja seperti ini. Klik kembali, kemudian kita bisa masuk ke evolution, ubah menjadi 4,64. Nah, oke, untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang XY, masuk ke bagian skala. Tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 0,30. Kemudian tekan tanda taruh di bagian yang awal. Tekan tanda lagi, kalian bisa ubah menjadi sekitar 3,32. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian yang paling kanan. Klik scroll ke bawah, masuk ke bagian yang oktav, turunkan menjadi 1. Klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek, masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Tambahkan efek yang paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya, di bagian sini masuk ke tengahnya, tambahkan kunci. Untuk di bagian awal, tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,50. Kalau enggak 1,40 aja ya, tekan tanda taruh di bagian kiri. Nah, oke, seperti ini ya nanti. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa beri efek bayangan ya. Kalian bisa gandakan, klik icon plus, gandakan satu layar. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk di bagian yang potongan yang kalian gandakan, klik di bedding dan opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di kiri. Tekan kunci lagi, kalian bisa turunkan menjadi sekitar berapa ya? 27 aja, tekan tanda taruh di bagian kanan, klik kembali, klik move dan transform pin nomor 3. Tekan kunci keyframe, tekan tanda taruh di kiri, tekan kunci lagi, kalian bisa agak zoom gitu. Nah, oke, begini. Tekan tanda taruh di bagian kanan, nah nanti hasilnya bakalan seperti ini guys. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, di bagian sini masuk ke bagian potongan foto berikutnya. Klik fotonya, klik efek, kalian bisa langsung tambahkan efek. Tambahkan efek yang ubin ya, di bagian sini sudah tertera. Nah, untuk di ubin aktifkan mirrornya, klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek, masuk ke bagian yang move dan transform. Nah, yang obang-ambing ya di sini sudah tertera, kalian bisa klik aja. Nah, untuk di bagian obang-ambing, untuk sudutnya tambahkan kunci, ubah menjadi 90.
Nah, tekan tanda taruh di bagian kanan. Masuk ke bagian sudut 2, tambahkan kunci, kami bisa ubah menjadi 3. Nah, oke, 3,0, tekan tanda taruh di kiri, tekan kunci lagi, kami bisa turunkan menjadi 0. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian kanan. Klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek yang di bagian yang warna dan cahaya ya. Maaf, sudah tertera di bagian paparan atau gamanya. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya, kami bisa ke tengahnya, tambahkan kunci. Kami bisa ke bagian yang awal, tambahkan kunci, kami bisa ubah menjadi 1,40. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian kiri. Nah, nanti bakal seperti itu ya. Nah, oke, kami bisa klik kembali, kemudian kami bisa klik icon yang efek, klik icon titik 3 di kiri di bawah, salin efek. Nah, kemudian kami bisa tempel efeknya ini di bagian potongan foto yang di samping kanannya ya. Kami bisa tempel aja seperti ini. Nah, nanti aksinya bakal seperti ini ya. Nah, oke, masuk ke bagian yang potongan foto yang di bagian akhir, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang distorsi atau warp di bagian sini. Nah, kemudian kalian bisa aktifkan dulu ya, di gambar matanya kami bisa hilangkan seperti ini. Nah, untuk di bagian atasnya juga kami bisa, nah seperti ini ya. Nah, biar ada turbulennya itu ya, sudah seperti itu. Nah, di bagian sini, masuk bagian sini, untuk di bagian garis-garisnya, untuk jumlahnya kami bisa tambahkan kunci, kami bisa ubah menjadi 0,5. Tekan tanda taruh di bagian awal, tekan kunci lagi, kami bisa ubah menjadi 41,0. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian yang kanan, kemudian kami bisa tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya setengah ke atas. Klik kembali, kemudian kami bisa masuk bagian lebar, kami bisa biarkan. Untuk sudut turunkan menjadi 0. Nah, seperti ini ya. Kami bisa scroll ke bawah, pilih warna, pilih yang hitam. Nah, oke, klik kembali, klik efek. Nah, di bagian sini kami bisa tekan yang garis-garisnya, kami bisa geser ke bagian atas. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, kami bisa klik kembali, kemudian di bagian sini kami bisa lakukan berulang di bagian potongan foto yang berikutnya itu sama ya. Di sini gua kasih contoh satu kali lagi ya di bagian sini. Nah, kami bisa masuk ke bagian sini, potong dulu untuk fotonya. Ingat ya. Di bagian sini untuk masuk ke move dan transform kita kasih efek zoom ya, klik yang nomor 3. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan kunci di bagian awal. Kemudian di bagian detik yang sini tambahkan kunci juga. Nah, kemudian kami bisa ubah menjadi, kami bisa agak berapa ya? Dan di bagian sini kami bisa zoom aja ya. Nah, kami bisa zoom aja seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan kunci. Nah, kemudian di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci. Nah, di bagian sini agak zoom aja dikit itu. Nah, oke, di bagian sini tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti tadi ya. Nah, oke, di bagian sini langsung aja kalian bisa untuk potong fotonya ya, seperti ini. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa salin efek yang pertama ya, di bagian sini. Kalian bisa klik yang efek, kalian bisa salin. Nah, kemudian kalian bisa tempel efek yang di bagian sini. Nah, kalian bisa klik icon yang plus ini, kemudian kalian bisa gandakan, kita beri efek bayangannya.
Klik blending opacity, tekan kunci, kami bisa geser ke kiri. Tekan kunci lagi, kami bisa ubah menjadi sekitar 27 lagi ya. Nah, oke, tekan tanda di bagian kanan ya. Nah, klik kembali, klik pemrograman transform pilih nomor 3, tekan kunci, tekan tanda di kiri, tekan kunci lagi, kami bisa agak zoom gitu. Nah, oke, tekan tanda di bagian yang kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk di bagian yang potongan foto yang sini, yang kecil ini, kami bisa salin efek yang di bagian sini. Salin aja ya seperti ini. Nah, kemudian kami bisa tempel efeknya di potongan foto yang sini. Caranya itu simpel sekali. Jika kan sudah selesai untuk buat efeknya dari awal, kami bisa tempel aja efeknya ini di potongan foto berikutnya ya. Nah, kecuali di bagian sini, kami bisa salin efek yang ada efek garis-garisnya ini ya. Nah, salin aja. Nah, kemudian kami bisa tinggal tempel aja di bagian sini. Nah, oke, untuk seterusnya ya di bagian sini, untuk seterusnya itu caranya itu sama ya, kami bisa salin dan tempel. Untuk di bagian zoom dan miringnya, kalian bisa sekreatif kalian mungkin ya. Jika kalian ingin sama, kalian bisa lihat video di awal untuk hasilnya seperti gua, bisa seperti itu. Kalian bisa sesuaikan sampai akhir dulu ya. Nah, di bagian sini gua sesuaikan aja dulu. Nanti kalau kalian ingin seperti saya, kalian bisa lihat aja untuk efek zoomnya kayak video awal. Nah, oke guys ya, di sini gua sudah selesai untuk buat efeknya dan tempel di bagian sini, dan efek yang zoomnya itu kalian bisa sesuai kreatif kalian ya. Jika kalian ingin sama seperti ini, kalian bisa lihat di video awal ya. Nah, nanti akan hasilnya bakalan seperti ini. Nah, di sini sudah selesai guys ya. Jika sudah selesai seperti ini, klik ikon kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.